Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, suara saya terdengar berarti ya. Kita mulai kelas ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mata kuliah surveillance Kesmas sesi keempat ya. Jadwal, sebelum memulai saya mau membahas tentang jadwal. Suara saya masih agak sengau, tapi terdengar jelas Kak. Jadi sudah 2 minggu ya saya sakit dan belum pulih banget gitu. Lalu di minggu lalu saya ditelepon sama Bu adik satu bahwa kamu ada kelas rapid penyakit menular ya. Di pagi hari jam 8 dan itu kelasnya digabung, betul ya? Karena mendatangkan dosen tamu ya. Saya agak kesulitan bikin link yang ganti-ganti gitu maksud saya. Kalau misalnya kelasnya tidak bisa jam 8 pagi, ya buat permanen sore saja gitu ya. Jadi jam 3 mungkin sampai jam 5. Sampai jam 5 kalau materinya sudah selesai kita selesaikan. Jadi nggak sampai maghrib banget gitu ya. Ini suara saya jelas nggak? Apa kayak orang eh, kumur-kumur takutnya nggak jelas? Jelas nggak? Jelas Ibu. Jelas ya? Oke. Nah, untuk minggu lalu saya minta maaf tidak bisa online karena memang sangat tidak sehat minggu lalu. Jadi sekarang sudah lumayan membaik. Gak tahu kenapa progres limitnya lambat sekali sebenarnya, padahal sudah minum ini, minum itu. Ada beberapa yang belum absen nih. Apakah belum hadir atau gimana? Fathatul ada nggak? Ada Miss, udah absen. Sudah absen. Tadi saya cek namanya belum. Oh iya, sudah. Oke, yang belum Najla. Najla ada nggak? Ada Ibu. Oke. Kenapa belum absen? Iya tadi saya udah join tapi baru lihat chat dari Ibu. Oke. Jadi Rifa? Rifa? Iya hadir Ibu. Kenapa nggak absen? Iya tadi belum sempat untuk. Belum sempat ya. Raihan, tadi saya share 10 menitan ya kalau nggak salah linknya ya. Agak lama aku saya share. Raihan sedang di luar ya? Faisal, Klinik Bu. Faisal, suaranya nggak kedengaran. Iya, dia yang izin tadi ya, lagi Iya berobat Ibu. ya. Oke. Tapi udah ada belum di sini anaknya? Belum kayak Belum ya? Oke. Nanti saya absennya nanti deh. Karena takutnya nanti waktunya di Edling itu kan jam kuliah kita masih jam 1 ya. Saya khawatirnya nggak bisa absen lagi. Nah, di minggu depan kalau saya tidak ada kelas, mungkin kita balik ke jadwal asli jam 1 siang supaya nggak kesorean. Tapi intinya gini, karena kamu pagi udah ada EPM, saya nggak mau pindah ke pagi gitu ya. Ya, jadi kalau nggak tetap jam 1, kita mulai jam 3 aja biar nggak bingung ya. Soalnya saya males juga gitu sampai ditelepon-telepon. eh karena kamu ada kelas gabungan. Sebenarnya EPM jadwalnya jam berapa? Hari apa? Hari Kamis Ibu. Hari Kamis ya. Oke. Nah, seperti itu ya. Kan saya book duluan ya sebenarnya ya jadwal kamu ya. Nah, Faisal ngantuk banget habis begadang aku ya. Mau aja dari tadi. Ya. Untuk hari ini kita mau sedikit diskusi dulu tentang materi. Gini, sebelum saya
bertanya tentang materi yang saya share itu kan hanya PowerPoint. Kamu kan cuman baca ya. Ada nggak yang belum paham dari materi yang saya share minggu lalu? Jangan-jangan belum dibaca nih. Tugas interpretasi saya tutup mata, saya kasih nilai dulu. Nilainya udah ada ya. Nah, overall itu masih banyak yang interpretasi seadanya gitu ya, belum menganalisis lebih dalam. Nanti kita belajar menganalisis, saya ajarkan gimana cara bacanya. Walaupun minggu lalu kita udah sempat sedikit ya baca beberapa grafik ya, 2 minggu lalu maksud saya. Nah, materinya kan sudah saya share di Google Drive ya. Ada yang mau ditanya nggak? Udah dibaca belum? Nggak apa-apa, jujur aja. Udah dibaca apa belum? Kalau belum, saya mau kasih kuis nih. Kan yang saya kuis ya, Faisal ya, saya bilang ya. Bu. Iya, minggu ini kuis dulu. Nanti baru nambah materi. Itu kan ada tentang sejarahnya surveillance ya. Nah, mungkin kita flashback dulu. Saya tuh secara apa namanya beban moral nggak tega juga ngasih kamu kuis karena saya belum ngejelasin. Mana ya sesi 3. Sesi 3-nya mana sih? Kita bahas dikit deh, cuman saya ngasih PPT-nya aja dulu. PPT surveillance-nya mana ya? Taruh, saya buka. Nah, dasar surveillance penyakit. Di dalamnya ada sejarah. Kamu pernah nggak kuliah malam? Seumur-umur online pernah nggak kuliah malam? Malam gitu habis isa. Karena ada dosen yang minta kuliah malam nggak? Saya tuh dulu ada kuliah malam. Gak ngantuk ya. Malam loh habis isa. Ada nggak? Pernah, Bu. Bukan. Ada, Bu, ada. Ada? Iya, Bu, Miss pernah. Pernah? Mata kuliah apa? Waktu itu Bu, 3 bulan. Hah? Suaranya kecil ya? Waktu itu pernah bahasa Inggris sekali sama waktu itu pernah patakin juga kalau nggak salah. Karena pas sudah di Jepang apa? Nah, itu apa namanya? Kalau saya ngajar sih saya nggak pernah ngajar malam, tapi waktu saya kuliah S3 saya pernah ikut kuliah malam gitu. Dosennya kadang-kadang online ini mempermudah tapi juga tidak melihat jam operasional kerja ya. Kita otaknya udah capek gitu kalau mau. Nah, dari edaran rektor itu kan sudah ada edaran tentang kuliah tatap muka ya. Tapi kalau dari FKM sendiri itu di apa namanya? Dari apa kebijakannya itu saya jelasinnya pakai istilah apa ya? Disarankan atau dianjurkan gitu tetap online dominan. 75-85% tuh online, sisanya boleh offline. Tapi kalau emang mau offline itu bisa. Ya kita tinggal minta ini aja, ruangan aja ke sekretariat nanti disiapkan. Ini ada yang posisinya di luar kota nggak? Nanti ada kuliah yang diisi sama dosen dari luar, orang Kemkes yang saya bilang ya orang WHO ya. Dari WHO, kamu bayanginnya jangan orang bule enggak ya, orang Indonesia gitu. Yang kerjanya di WHO ya. Terus dia ditugaskan di Kementerian Kesehatan juga buat analisis data. Buat ngejelasin gimana sistem surveillance di Indonesia. Terus nanti juga ada kelas gabungan tentang implementasi praktikum menggunakan penyajian data menggunakan salah satunya pakai Tableau ya, aplikasi visualisasi data. Kita akan gabung sama kelas
Bu Tere. Tapi di jadwalnya Senin, gitu ya. Jadwalnya Senin. Nah, tadi sudah kita buka, baca doa sebelum belajar. Doa mau belajar banyak ya, macam-macam ya. Nah, dibaca minimal salah satunya. Kemudian, kalau ini doa saya dari zaman dulu saya sekolah, saya bacain. Minta diterangkan hatinya supaya gampang menerima ilmu. Ya, ilmu itu cahaya soalnya. Kalau cahaya untuk masuk ke tempat gelap itu agak sulit. Pagi tertutup tembok, nggak masuk ya kalau nggak ada jendelanya ya. Saya matahari masuk nggak kalau nggak ada jendela sama ventilasi? Enggak ya, kalau rumahnya tembok semua itu sama aja kayak pikiran kita, hati kita kalau ketutup, ya ilmunya nggak akan masuk. Nah ini jadi ternyata sistem surveillance itu punya perjalanan yang panjang sejak abad ke-13 ya. Jadi dulu tuh ada yang namanya Black Death di abad ke-13. Nah, Black Death di Eropa dan sampai ke Afrika Utara. Ya, di sini ya. Di buku surveillance. Saya suruh beli buku nggak? Saya lupa deh angkatan ini. Saya suruh beli buku nggak? Iya, Bu. Udah beli? Sudah. Ada yang udah, ada yang belum. Nah, di bukunya ada ya tentang Black Death ini. Jadi di kisaran tahun 1346 sampai 1353 yang kalau teman-teman lihat di sini itu berasal dari rute perdagangan ya. Rute perdagangan dulu kan masih melewati darat dan laut ya, belum lewat udara ya. Jadi penularan penyakitnya juga melalui jalur darat dan jalur laut gitu. Nah, kemudian ini perkembangannya di abad 14. Waktu itu ada pneumonia karena pes. Jadi infeksi pes, penyakit pes, sekarang udah nggak ada ya pes ya. Udah eradikasi sih. Apa masih ada di Afrika? Nah, menyebabkan kematian dengan istilah Black Death ya, kematian yang sangat banyak. Kemudian saat itu di Venesia yang menugaskan salah seorang pengawas kesehatan untuk mendeteksi dan menolak masuk kapal yang membawa penumpang terinfeksi. Ini kamu bayangin di abad 14 sudah ada sistem pelarangan masuknya imigran ya dari perbatasan wilayah, imigran yang punya potensi sedang terinfeksi penyakit. Sama dengan kebijakan waktu COVID-19 kemarin. Masih ingat nggak? Ya, nggak boleh ada penerbangan dari luar negeri kan waktu itu ya. Terus kalau ada juga harus PCR, harus antigen gitu ya. Kemudian kalau yang sekarang kebijakannya harus apa? Harus sudah vaksin booster ya, karena di seluruh dunia kebijakan vaksin booster itu sudah menjadi kebijakan yang global gitu ya. Nah, kemudian di abad ke-15 waktu itu masih mewabah pes ya. Jadi karena dulu teknologi belum maju, kemudian masyarakatnya masih agak primitif ya, perkembangan ilmu pengetahuan masih terbatas saat itu, upaya penanggulangan penyakit menular pun masih lambat ya. Upaya penanggulangan penyakit menular masih lambat sehingga sampai abad ke-15 masalah pes itu masih menjadi masalah yang besar. Nah, di Venesia itu diterapkan pertama kali tindakan karantina. Jadi ditahan selama 40 hari orang yang datang ke Venesia. Oke, boleh masuk, tapi ditahan dulu 40 hari dilihat dia beneran sakit apa enggak gitu ya. Di karantina. Nah, ini adalah konsep karantina pertama kali. Nah, lalu di abad ke-16 di London itu berkembang satu undang-undang kematian. Cerita detailnya ada di dalam buku
ya. Kalau kamu baca bukunya, nih saya juga ngambil dari dalam buku. Dan kemudian di abad ke-17 sudah mulai dilakukan pencatatan. Kalau dulu nggak ada tuh pencatatan kasus, pencatatan berapa yang sakit, berapa yang mati gitu ya. Nah, ini karena di London, jadi kalau misalnya kamu mau tahu perkembangan ilmu epidemiologi yang pertama kali muncul itu memang adanya di Inggris, ya, di Inggris dan Amerika Serikat. Berkembang pesat. Kalau nanti kamu punya cita-cita mau sekolah bidang epidemiologi, ya, cari kampus kalau nggak di Inggris di Amerika. Itu yang paling bagus. Tetap. Kalau saya nggak nyampe, ya, karena sudah menikah, jadi agak sulit ya. Nah, kemudian waktu itu di pencatatannya masih secara sporadis. Sporadis tuh nyebar, belum tersistematis ya. Saat ketemu catat, saat ketemu catat, saat ketemu catat gitu, nggak ada pencatatan yang sistematis. Nah, kemudian mulai dilakukan pencatatan setiap minggu sama mencari penyebab kesakitan dan kematiannya. Nah, waktu itu ada yang namanya pencatatan Bill of Mortality ya, yang dilakukan dari yang waktu diinisiasi di London, kemudian dilanjutkan. Nah, siapa yang pertama kali mempelajari konsep jumlah penyakit ya dan pola penyakit secara epidemiologis namanya John Ground dari London ya, John Ground. Kemudian proses pencatatan berikutnya berlanjut sampai ke abad ke-19 ya. Ini kamu bisa baca sendiri. Ini sejarah perkembangan surveillance-nya. Jadi versinya memang versi diinisiasi oleh Inggris, kemudian berkembang di US juga, yang sampai sekarang memang berkembang pesat ilmu epidemiologinya. Nah, lalu konsep pelaksanaannya kemarin kita sudah belajar tentang definisi. Nah, saya mau nanya nih ke siapa ya? Ke Gita deh. Gita, kalau kamu melihat diagram ini, ya, apa yang bisa kamu jelaskan perbedaan antara surveillance dengan monitoring evaluasi? Gita. Halo, ada Gita nggak? Tadi kayaknya ada Gita. Iya. Mm-mm. Silakan Gita. Kedengaran kok suaranya. Ya, kalau surveillance itu ya dia tuh dilakukannya secara terus-menerus ya Bu. Sedangkan kalau monitoring itu pemantauan yang biasanya kadang terputus-putus gitu atau continue gitu. Jadi mungkin kayak seminggu bisa 3-4 kali. Sedangkan kalau surveillance ini secara terus-menerus. Oke. Asti, coba disempurnakan jawabannya Gita. Kalau surveillance itu kegiatannya dilakukan secara terus-menerus, Bu. Terus pengumpulan datanya itu dilakukan sistematis. Nah, kalau Ingat tahapan surveillance yang ada di definisi? Coba mulai menjelaskan dari situ. Dan diagram ini menggambarkan sebenarnya ya, di mana posisi surveillance, di mana posisi monitoring dan evaluasi. Posisi gambar ini kan kamu sudah belajar ya, namanya dulu diagram Venn kalau nggak salah ya, di matematika ya. Belajar nggak di matematika SMA? Saya masih ingat tuh, pas 1 SMA belajar diagram Venn kayak gini. Himpunan, ya.
Ada irisan, ada gabungan, ada apa lagi? Ingat nggak? Nah, apa sih maknanya? Nova, bisa dijelaskan, Nova? Kan tadi saya kasih kesempatan untuk bertanya ya. Maksudnya kalau memang ada yang belum paham, boleh ditanyakan. Oke, saya sedikit review supaya memastikan materinya memang sudah dipahami karena kita akan lanjut ke materi berikutnya. Gimana Nova menurut kamu? Kalau menurut saya ini Bu, kalau dilihat dari diagram, surveillance ini lebih mendominasi ketimbang monitoring. Karena kalau dilihat dari ini, surveillance yang fast monitoring ini kan surveillance lebih dipergunakan secara berkala untuk memantau hubungan antara kejadian kesehatan. Sedangkan kalau hasil monitoring ini dipakai untuk memperbaiki. Jadi kalau menurut saya surveillance ini lebih mendominasi daripada monitoring. Gitu. Oke, dari 3 jawaban ini belum ada yang pas ya. Oke, kita balik ke definisi yang sebelumnya. Ya. Oke. Teman-teman lihat definisi public health surveillance. Surveillance Kesmas yang 2 minggu lalu kita sudah bahas. Ada tahapan yang pertama adalah pengumpulan. Ya. Analisis. Saya pakai ini deh, masuk point. Oke. Interpretasi data. Habis diinterpretasi, data apa? Data kesehatan yang esensial terhadap perencanaan, implementasi, dan evaluasi praktik kesehatan masyarakat. Serta setelah itu ada diseminasi yang dilakukan secara berkala kepada orang-orang yang harus tahu data tersebut, hasil tersebut. Dalam definisi surveillance ini, ada nggak monitoring evaluasi di dalamnya? Ada nggak? Dalam proses urutan dari systematic collection, analysis, dan seterusnya sampai ke dissemination. Ada nggak monitoring dan evaluasi di sini? Haifa, ada nggak Haifa? Belum paham konsepnya berarti. Ada nggak Haifa? Belum ada, Ibu. Ini apa? Oh iya, Bu. Ini apa nih? Evaluasi. Dari gambar ini aja sebenarnya udah kelihatan jelas. Surveillance itu adalah suatu proses yang besar, yang panjang, yang dilakukan terus-menerus, yang di dalamnya ada monef. Jadi monef itu hanya bagian kecil dari tahapan surveillance. Ya, monef itu belum tentu surveillance, karena surveillance itu nggak cuma monef di dalamnya. Ya, kalau monef tuh kayak ada program terus kita evaluasi berhasil nggak, gitu kan? Ya kan? Itu monef. Misalnya kamu bikin seminar nih, target kamu 300 peserta, yang datang cuma 150. Di monef, cuma 50% dari target, berhasil nggak tuh? Itu namanya monef. Ya, tapi kalau surveillance, itu dari proses awal, kamu mencatat siapa saja yang hadir, berasal dari mana saja yang hadir ke seminar kamu, ya statusnya apa saja, mahasiswa kah, praktisi kah, apakah gitu ya. Terus kamu catat juga dari target promosi seminar kamu promosiin kemana aja gitu. Sampai kamu dapat jumlah peserta yang hadir di hari seminarnya, lalu kamu lakukan evaluasi ya, yang targetnya 300 cuma dapat 150, lalu kamu diskusikan kenapa bisa dapat demikian, apa yang kurang, apa yang perlu ditingkatkan, kamu tulis sebuah laporan, kemudian kamu sampaikan laporan itu ke ketua seminar atau ke dosen penanggung jawab. Itu namanya surveillance. Paham?
Tapi kalau monefnya doang, itu cuman kamu ngecek target kamu 300 orang, yang datang cuma 150, udah begitu doang. Paham nggak maksud saya? Ya, kalau surveillance itu adalah proses yang lebih sistematis dan berkesinambungan, gitu ya. Jadi kalau ditanya apakah surveillance sama dengan monitoring atau evaluasi, sama nggak? Tidak sama. Dari diagram ini kita lihat, monef adalah bagian kecil dari tahapan surveillance. Ya, monef adalah bagian kecil dari tahapan surveillance. Gitu. Jadi di dalam proses surveillance pasti ada monefnya. Tapi ketika dilakukan suatu monef, belum tentu dia melakukan surveillance. Kenapa? Kita lihat dia melakukan pengumpulan analisis interpretasi data sampai ke diseminasi enggak? Kalau misalnya dievaluasi doang, tapi hasil evaluasi nggak dilaporin, ya ke dosen penanggung jawabnya misalnya, atau ke ketuanya, nggak dilaporin ke kampus misalnya ya, itu bukan surveillance namanya, kamu monef doang. Gitu ya. Jadi intinya ada satu tahapan sistem surveillance yang miss, atau yang tidak dilaksanakan, itu bukan surveillance namanya. Gitu ya. Jadi teman-teman mesti, prinsip dasar surveillance itu adanya di definisi ini. Tahapannya mesti diingat. Pengumpulan, analisis, interpretasi, ya, evaluasi, penulisan laporan, diseminasi hasil. Nah, diseminasi hasilnya yang penting. Gitu. Nah, ini perbedaannya surveillance penyakit akut dan kronis. Nah, ini contoh ya. Jadi surveillance itu punya maksud dan tujuan apa sih? Kalau misalnya mau monitor tren penyakit, itu atau misalnya menguraikan masalah dan estimasi beban penyakit atau mengarahkan evaluasi program pengendalian pencegahan penyakit, kalau penyakitnya akut, penyakit akut itu penyakit infeksi, ya, yang proses terjadi penyakitnya cepat, DBD, diare, gitu ya, campak misalnya ya, itu dimonitor dari mingguan ke bulanan. Kalau misalnya penyakitnya kronis, seperti diabetes, yang kita nggak bisa lihat dari minggu ke minggu, maka dilakukan surveillance-nya dari tahun ke tahun. So, trennya itu dari tahun ke tahun. Jadi tergantung konteks penyakitnya. Ya. Terus data. Kalau misalnya karakteristik datanya adalah rutin, ya, atau yang setiap sekian periode itu ada datanya, maka kalau untuk surveillance akut, sumber datanya bergantung pada pelaporan dari petugas kesehatan dan laboratorium. Karena di sini pentingnya adanya laporan rutin dan rekam medis, pencatatan rekam medis yang lengkap. Gitu ya. Jadi ada kasus tuh di rumah sakit Darmais, kan dia rumah sakit kanker terbesar se-Indonesia ya. Fasilitas pelayanan dan perawatan pasien kankernya paling lengkap gitu, paling bagus. Di sana ternyata ada masalah. Kan yang mendiagnosis dokter ya. Ya, diagnosis pasien itu kan pasti dokter. Nah, dokter itu enggak pernah mencatat si pasien sakit kanker stadium berapa. Coba kamu bayangin, dari data pasien, itu banyak kan yang perlu diinput kan. Nama, jenis kelamin, umur, penyakit sebelumnya, misalnya hasil lab, segala macam itu kan. Nah, ini satu variabel atau satu faktor penting. Dia sakit kanker apa, tapi nggak dicatat stadium berapanya. Di rekam medisnya nggak ada. Coba kamu bayangin, fatal nggak tuh? Fatal. Kenapa? Karena stadium kanker itu mewakili kondisi tingkat keparahan masyarakat yang menderita kanker. Benar nggak? Kalau dia cuma bilang sakit kanker serviks tapi masih stadium 1, berarti kan probabilitas sembuhnya masih sangat tinggi. Ya kan? Berbeda dengan misalnya di saat dia catat dia kanker serviks sudah stadium 4 gitu. Sebentar ya, sebentar ada paket, nggak ada orang.
Oke, sorry lama ya. Kemudian tadi kalau datanya bersifat rutin berkala, sumbernya dari mana sistem surveillance-nya? Penting sekali. Makanya kalau di fasilitas kesehatan itu orang yang megang bagian pencatatan, registrasi, rekam medis itu penting banget harus mencatat dengan lengkap dan detail. Gitu ya. Nah, kualitas data di Indonesia itu masih termasuk kualitas yang menengah ke bawah. Kalau kita mau bicara tentang kelengkapan data. Ngomong kelengkapan data aja dulu, belum ngomongin validnya, akuratnya. Gitu. Nah, ini menjadi satu sasaran dari kebijakannya Menteri Kesehatan yang baru. Ya, untuk melakukan digitalisasi health recording. Jadi pencatatan data kesehatan itu semuanya digitalisasi gitu. Saya nggak, dan disinkronisasi gitu ya, terintegrasi semuanya. Nggak cuman fasilitas kesehatan pemerintah aja, tapi juga mulai mengajak vaskes swasta untuk melengkapi pencatatan dan pelaporan data penyakit di Indonesia gitu. Nah, kemudian analisis data dalam sistem surveillance itu menggunakan secara umum hanya sederhana dengan statistik deskriptif saja. Jadi yang kayak kemarin grafik-grafik kita lihat ya, distribusinya berdasarkan waktu, berdasarkan tempat, dan berdasarkan orang. Orang itu usia, jenis kelamin gitu ya. Minggu lalu sudah dibahas. Kalau waktu itu musim misalnya. Kemudian periode bulanan, tahunan, mingguan gitu ya. Kemudian tempat itu bisa berdasarkan kota, provinsi, kabupaten, pedesaan, perkotaan, antar negara, berbagai macam. Nah, kalau untuk penyakit akut, itu biasanya yang disajikan adalah jumlah kasus baru. Karena kasusnya akan nambah dengan cepat. Tapi kalau misalnya penyakit kronis, itu biasanya pakai data prevalensi, gitu ya. Kemudian penyebar luasannya atau diseminasi datanya itu pasti dilakukan secara rutin, tapi ini kaitannya sama monitoring tren tadi. Kalau penyakitnya akut, ya, atau dominan penyakit menular, karena monitoringnya itu mingguan atau bulanan, sehingga pelaporannya akan lebih sering. Tapi kalau misalnya penyakit kronis, itu dilakukan mungkin 6 bulan atau setahun sekali itu cukup. Gitu ya. Paham ya maksudnya ya, perbedaannya seperti itu. Nah, apa sih yang bisa diamati dalam surveillance kesehatan masyarakat? Jadi yang dibayangin sama kamu jangan cuma penyakit aja. Semua bisa diamati secara sistem surveillance. Apa saja misalnya? Yang pertama yang paling parah adalah tingkat kematian. Ya, tingkat kematian, kemudian penyakit menular, penyakit tidak menular atau penyakit kronis, kemudian cacat lahir, kecacatan yang dialami oleh bayi yang baru lahir, ya, cacat bawaan atau cacat kongenital. Makanya kenapa sekarang ibu hamil itu sudah dapat fasilitas gratis untuk screening cacat lahir. Ya, karena untuk mengantisipasi jangan sampai bayi yang baru lahir itu banyak yang cacat gitu. Ada yang nggak punya saluran pembuangan atau anus gitu ya. Ada yang sumbing misalnya dari lahir dan lain-lain. Nah, cacat kongenital itulah yang di-screening dari awal supaya dapat diantisipasi. Nah, kenapa bisa muncul ada program screening itu? Karena ada sistem surveillance-nya. Semakin ke sini kok misalnya banyak bayi yang semakin banyak yang lahir cacat. Oh, ternyata dari faktor genetik dan ada juga dari pajanan eksternal, zat kimiawi, zat fisik, nutrisi yang kurang adekuat pada ibu hamilnya misalnya ya. Maka dilakukan program baru yaitu screening cacat lahir misalnya gitu. Terus kejadian keguguran, kehamilan, terus pencemaran lingkungan, pencemaran air. Nah, kalau misalnya di Dinas Lingkungan Hidup itu mereka punya sistem surveillance untuk memantau kadar polusi udara setiap harinya. Ya, jadi kayak di DKI Jakarta itu di setiap kota madya
Itu kalau DKI kan ada 5 ya, Jakarta Utara, Jakarta Timur, Barat, Pusat, dan Selatan, dan 1 kabupaten. Nah, yang di kabupaten ini belum ada kayaknya. Nah, di 5 kota ini ada kalau nggak salah beberapa stasiun yang berguna untuk mengukur kadar polusi udara di titik-titik tertentu, gitu. Nah, dari stasiun itu dapat dilakukan pencatatan, ya. Itu spesifik SO2, NO, kadar PM10, PM2,5, semuanya bisa kecatat, gitu. Jadi kalau kita ngomongin masalah surveillance, itu tolong yang ada di pikiran teman-teman jangan cuma penyakit gitu ya. Makanya kenapa semua bidang ilmu kesehatan, kesehatan lingkungan, kesehatan keselamatan kerja, kesehatan reproduksi, administrasi, kesehatan, itu semuanya harus ada sistem surveillance-nya, gitu. Ya, jadi kayak tadi yang saya contohkan. Terus kecelakaan pun, ini masuk K3 ya. Kecelakaan mesti dilakukan sistem surveillance, berarti orang-orang yang bekerja di dinas lalu lintas gitu harus pintar dalam sistem pencatatan dan pelaporan. Gitu. Karena kaitannya kecelakaan dengan apa sih? Kecacatan, benar nggak? Dan kematian, ya kan? Yang mana itu menjadi masalah kesehatan juga. Nah, kemudian perilaku berisiko tinggi semua penyakit dan kematian ya, dan juga kecelakaan. Perilaku berisiko tinggi itu kalau dalam kecelakaan tidak menggunakan helm, tidak memakai sabuk pengaman, ya kan? Kemudian apalagi berisiko tinggi dalam berkendara, berkendara dengan kecepatan melebihi batas ambang normal, gitu kan? Ya. Nah, tidak menyalakan lampu ketika malam, hari misalnya, itu perilaku berisiko tinggi dalam perilaku berkendara. Perilaku berisiko tinggi lain kalau misalnya HIV, misalnya berganti-ganti pasangan, menggunakan narkoba suntik. Terus perilaku berisiko tinggi kanker paru, merokok, punya keluarga yang perokok misalnya, gitu kan? Nah, jadi kalau kita ngomongin perilaku berisiko tinggi, tergantung berisiko tinggi apa dulu. Maka semua perilaku bisa kita amati, paham maksud saya ya? Ya, oke. Nah, kemudian praktik kesehatan. Nah, praktik kesehatan ini lebih kepada pelayanan, ya, pelayanan kesehatan. Misalnya klinik dokter 24 jam, kemudian klinik screening penyakit tidak menular, misalnya pemeriksaan kolesterol, pemeriksaan asam urat, gula darah, dan lain-lain gitu. Kemudian, nah ini reservoir binatang dan distribusi vektor. Makanya kenapa kalau untuk penyakit demam berdarah, ada program yang namanya bebas jentik, ya. Jadi malah sekarang diinisiasi untuk 1 rumah 1 jumantik. Kalau dulu ada kadar posyandu yang diutus jadi jumantik gitu kan. Tapi sekarang kebanyakan orang nggak mau rumahnya dimasukin sama orang lain, apalagi sampai ke kamar mandi gitu. Karena merasa itu privasi gitu ya. Akhirnya sekarang dibuat program namanya 1 rumah 1 jumantik. Jadi tiap rumah tuh dilatih buat bisa ada 1 orang yang bisa memeriksakan jentik di wadah-wadah penampungan air di rumahnya. Nah, itu dipantau angka bebas jentik di suatu wilayah tuh berapa, sehingga itu berkorelasi dengan penurunan kejadian kasus demam berdarah. Nyambung nggak kamu? Kita ngontrol nyamuknya, bisa mengontrol penularan DBD-nya. Itu upaya Kesmas semua, ya. Kayak gitu. Kemudian utilisasi vaksin, obat, serta efek samping. Jadi ini Kemkes dengan BPOM dengan Bio Farma kerjaannya nih ya. Kemudian pertumbuhan, perkembangan, dan status gizi. Nah, dipantau. Pemantauan status gizi khususnya bayi dan balita sangat mengandalkan kinerja para kader posyandu. Tapi ternyata kader posyandu kita itu kualitasnya tidak merata, teman-teman. Ada yang nimbang berat badan aja nggak bisa. Kamu bisa bayangin? Ya, ngasal. Terus ada yang, saya baca beberapa laporan dari kalau kamu follow dokter Tan, tahu dokter Tan Shotian? Beliau adalah dokter yang concern terhadap gizi anak-anak. Nah, itu banyak followersnya yang curhat bahwa dia datang ke posyandu lapor berat badan anaknya nggak naik, gitu ya. Tapi dicatat malah ditawarin sama kader posyandunya, oh ya udah saya tulisnya naik aja ya Bu. Coba kamu bayangin. BB anaknya nggak naik, dia mau konsul gitu nih, kenapa anak saya bisa nggak naik BB-nya, kira-kira salahnya di mana gitu ya. Apa makan yang kurang, apa karena dia sakit mulu atau apa gitu. Tapi malah sama si kader posyandunya
Dibilang, ya udah kalau gitu BB-nya saya tambahin ya Bu, saya naikin. Di catatannya. Coba kamu bayangin. Separah itulah sistem pencatatan kita ya, karena kualitas kadernya. Kamu bisa lihat ke posyandu masing-masing deh di tempat tinggal kamu. Pelaksanaannya sudah benar apa belum? Yang bisa memperbaiki kualitas siapa ya? Salah satunya kita sebagai ahli kesehatan masyarakat yang paham pentingnya pencatatan dan pelaporan yang baik. Nah, saya mau cerita juga tentang ini pentingnya sama surveillance ya. Dulu mahasiswa bimbingan saya magang di Dinas Kesehatan Depok. Ya, dia megang data DBD. Nah, pas dia magang itu bulan Januari Februari. Itu waktu itu di tahun 2000 berapa ya? Saya lupa 18 atau 19. Memang lagi tinggi-tingginya DBD. Nah, di catatan yang dia pegang, dia nerima langsung laporan dari rumah sakit, semua rumah sakit di Depok. Yang swasta, yang negeri. Nah, itu dia menerima data rawat inap. Pasien DBD yang dirawat inap. Data di catatan dia itu melebihi 1000 kasus dalam 1 bulan. Nah, di akhir bulan dia suruh bikin laporan nih sama ketua dinasnya. Bukan ketua seksinya yang megang ngurusin masalah DBD gitu ya. Nah, pas dia lihat datanya, dia bilang gini, waduh, meningkat ini kasusnya. Saya laporannya gimana nih? Ya udah, datanya kamu hapus setengah ya. Paham nggak cerita saya? Dari yang 1000-an, dia disuruh melaporkan data setengah dari itu. Dia kaget dong. Dia lapor ke saya. Nih, ketemu saya, dia saking bingungnya ya. Ngadep ke saya gitu, datang ke kampus dulu kan masih datang tiap hari ya belum COVID. Ini saya mau cerita, ini saya bingung. Kenapa emang? Jadi atasan dia waktu dia magang itu yang nyuruh kan. Saya disuruh bikin laporan, tapi laporannya suruh hapus dulu setengah datanya. Baru saya bikin laporan. Coba kamu bayangin, itu 1 kota ya, baru 1 bulan. Kira-kira kamu percaya nggak sama data nasional? Akhirnya serba salah kan, di satu sisi dia kalau nggak nurut dia lagi magang gitu kan. Di sisi lain tidak sesuai dengan apa yang dia pelajari. Boleh nggak kita ngapus data begitu? Yang ngapus sih gampang ya, apalagi di Excel tinggal blok, klik delete cell gitu kan. Hilang semua itu data. Akhirnya saya bilang apa? Kamu pegang 2 data, saya bilang. Ini karena posisinya kamu lagi magang, pasti kan nanti agak sulit ya. Karena nanti kaitannya sama nilai magangnya dia. Saya nggak mau nyusahin mahasiswa juga maksudnya gitu kan. Akhirnya saya bilang, silakan kamu ikuti aja arahan dari atasan di tempat magang. Tapi untuk data asli tetap kamu pegang, jangan dihapus, saya bilang gitu. Ya, kalau misalnya ada kesempatan dilaporkan pada pihak yang berwenang, kamu laporkan. Kalau enggak nanti nggak apa-apa. Itu jadi tanggung jawab kampus. Yang penting di dalam laporan magang itu diceritakan, gitu. Akhirnya ya udah dilaksanakan sama dia. Dia sampai ngirimin ke saya. Ini Miss data aslinya, ya 1000 sekian lebih lah. Ya 1100 sampai 1200 dalam 1 bulan. Kemudian yang dilaporin hanya 500. Setengahnya loh, didiskon 50%. Itu orang loh. Ya, kamu itu 2018-19. Jadi nanti kamu kalau udah jadi pejabat di dinas kesehatan jangan begitu ya. Ya, emang kadang kalau kita menyampaikan sesuatu yang benar itu suka mempertaruhkan reputasi. Dia tuh takut. Dia tuh takut karena kasusnya naik nanti dia disalahin, tidak berhasil melakukan pengendalian DBD gitu. Kan kalau bosnya ngelihat kan, oh, kok ini datanya naik gitu kan. Ini gimana sih, Dinkes kerja nggak sih? Pasti gitu kan. Padahal sebenarnya dengan sistem pencatatan yang baik itu membuktikan bahwa kita dapat menangkap kasus sebesar-besarnya, sebanyak-banyaknya. Dan kita bisa tahu jumlah kasus yang tinggi di mana, sehingga kita bisa bikin program intervensi yang sangat spesifik kepada warga yang emang paling tinggi kasus DBD-nya. Benar nggak? Benar kan? Jadi tuh kadang kalau udah jadi, mohon maaf ya, saya tidak menyamaratakan semua pegawai pemerintah itu. Tapi banyak yang
lebih kepada mengamankan jabatannya gitu. Kalau misalnya dia menemukan hal-hal yang negatif, itu cenderung ditutupi, bukan dilaporkan. Padahal dalam sistem surveillance kesehatan itu fatal sekali hasilnya. Harusnya ada tindakan emergensi dari pemerintah kotanya, benar nggak? Kalau kasusnya meningkat, berarti kan harusnya mereka bikin program yang melebihi program tahun lalu kan? Ya kan? Karena nih masyarakatnya butuh intervensi lebih lanjut gitu. Tapi kan yang dilaporin cuma setengah, yang dianggap nggak ada apa-apa gitu. Ya. Jadi itu pentingnya orang yang jujur dan mengerti data dalam sistem pencatatan dan pelaporan. Ya. Jadi nggak bisa sembarangan gitu. Terus keselamatan kerja ini juga suka ditutupi, apalagi pada perusahaan besar yang kalau dia laporin ada kecelakaan kerja di perusahaannya itu bakal menyebabkan izin operasi perusahaan itu dicabut misalnya. Ya, jadi tuh ditutup-tutupin tuh. Bikin nanti kamu kalau udah masuk dunia kerja, kamu bakal melihat lah ya gelap-gelapnya dunia pekerjaan gitu ya. Makanya harus kita sebagai mahasiswa ini harus punya prinsip dan idealisme. Idealisme itu penting kalau menurut saya. Ya, itulah yang membedakan kita dengan orang lain. Ya, penduduk dunia tuh banyak, penduduk Indonesia banyak 270. Tapi orang yang asal kerja yang penting dapat duit sama yang orang kerjanya benar itu kehitung. Ya, gitu. Kalau ahli kesehatan tuh punya beban moral karena nasib orang di tangan kita, gitu ya. Karena nasib orang di tangan, yakinlah, percayalah, apapun peran kita nanti di dunia pekerjaan itu berdampak pada orang lain, gitu. Kalau kita yang nggak jujur, ya dosanya orang-orang yang nggak tahu itu akan kembali ke kita, gitu ya. Tuh. Kemudian infeksi nosokomial dan penyakit mental. Ini masalah-masalah kesehatan yang perlu dicatat. Tuh, saya kalau ngajar lama ya, 1 slide aja bisa berapa. Jadi nanti ini kan materi minggu lalu nih, saya nggak tahu nah waktunya cukup nggak, tapi saya pengen selesai jam 5 ya, jadi kasih tahu saya. Nah, ini tujuan surveillance ya, dari materi yang minggu lalu masih, silakan dibaca aja ya. Jadi tujuannya tadi banyak. Bisa ngelihat tren, evaluasi, upaya pengendalian penyakit berhasil apa enggak, penyediaan data, ya. Jadi sangat banyak. Dan ini adalah bagian dari tugas kamu ya. Ya, bagian dari tugas kamu. Nanti silakan dilihat dari apa yang sudah dikerjakan masing-masing. Yang dimerahkan adalah tujuan surveillance-nya. Dari judul, oke? To detect outbreak. Untuk mendeteksi letusan kasus, peningkatan kasus disentri. Ya, dengan cara monitoring. Nah, ini monitoring kasus baru dari penyakit diare berdarah. Disentri adalah sebuah diagnosis penyakit. Walaupun teman-teman bukan orang epidemiologi, tapi harus paham perbedaannya. Disentri adalah sebuah diagnosis penyakit. Ya, yang dikonfirmasi dengan hasil laboratorium yang menemukan adanya bakteri di dalam feses atau ada antibodi di dalam darah kita. Jadi mesti ada tuh pemeriksaan darah atau pemeriksaan feses. Tetapi karena pemeriksaan laboratorium itu mahal dan nggak semua orang sakit itu diperiksa laboratorium, apalagi yang bayar sendiri ya, karena dia pikir cek lab mahal kan, apalagi ke klinik-klinik swasta atau ke lab-lab swasta mahal kan. Nah, maka pemerintah, ya saya nggak tahu nih pemerintah mana dicontoh ya, itu melakukan monitoring bukan dari jumlah kasus disentrinya, tapi dia melakukan monitoring dari jumlah penderita diare berdarah. Kenapa? Karena diare berdarah adalah gejala khas orang yang terinfeksi bakteri disentri. Walaupun mereka tidak diperiksa laboratorium. Paham? Dibandingkan dengan jumlah penderita disentri, akan lebih banyak mana orang yang diare berdarah apa yang terdiagnosis disentri? Akan lebih banyak mana?
Kalau kita mau menangkap kasus sebanyak-banyaknya, akan lebih banyak mana orang yang dengan catatan gejala diare berdarah saja dan dengan catatan terdiagnosis disentri dari hasil konfirmasi laboratorium. Akan lebih banyak mana datanya? Diare Akan saja lebih bukan, banyak Bu. Diare berdarah, Bu. yang diare berdarah. Meskipun dia datang ke klinik, ya klinik biasa yang nggak ada rujukan labnya, terus dia konsultasi ke dokter, dia bilang saya sakit perut, melilit, saya demam, saya diare, kemudian diarenya ada bercak darahnya. Nah, itu kan masuk ke gejala. Ya, itu sudah masuk ke dalam perhitungan monitoring data kasus baru diare akut berdarah yang kita bisa indikasikan mengarah kepada penyakit disentri. Jadi tiap penyakit itu ada gejala khas. Kayak COVID, gejala khasnya apa? Pada diam. Tiap penyakit ada Batuk. gejala khasnya. Batuk, Bu. Iya, Anosmia. batuk. Anosmia. Ya, salah satu gejala khasnya. Walaupun tidak 100%. Nah, ini kita bisa prediksi nih letusan kasus. Oh ternyata ini ya, apa namanya? Bukan bulan ya. Ini triwulan. Jadi ada triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3, triwulan 4. Triwulan itu tiap 3 bulanan dalam 1 tahun. Artinya ini masa pemantauannya berapa tahun? Fitri. Berapa? Ya Aisyah? Berapa tahun? Dalam 1 tahun. Di sini lihat nih. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ini triwulan. Ini triwulan. Ini masa pemantauannya berapa tahun? Ya kan? Kamu terpaku sama ini ya? Januari 94 sampai April 95 ya? Iya, iya, iya. Iya, 3 tahun. kalau Januari ke April berapa? Dari Januari ke April berapa? Tahun enggak sampai setahun setengah kan? Nah, ini adalah masa pemantauan yang ketika terjadi di periode triwulan 2 sampai triwulan pertama di tahun berikutnya, itu terjadi peningkatan kasus tertinggi adalah di akhir tahun, triwulan keempat. Nah, artinya apa? Artinya ini ada insiden kasus akut bloody diarrhea atau diare berdarah. Ya, jadi, nah pencatatan ini sorry ya. Nah, kalau yang kedua, nah oh iya, saat interpretasi gini teman-teman. Saat kamu mau interpretasi data, ya, jadi dalam bentuk tulisan, ya, sebutkan judul dulu. Jadi, misalnya tabel 1 menggambarkan tentang, misalnya nih ya, jumlah kasus dan jumlah kasus kesakitan dan kematian dari infeksi pernapasan akut di daerah perdesaan sejak tahun 92 sampai 96. Ya. Grafik tersebut menggambarkan adanya peningkatan kasus kesakitan dan kematian akibat infeksi saluran pernafasan akut pada anak usia di bawah 5 tahun
yang meningkat secara signifikan dari 1.000 kasus per tahun menjadi sekitar 1.600 kasus per tahun. Dan peningkatan kematian, ini nggak kelihatan ya spesifiknya berapa ya, yang juga terlihat signifikan ditandai dengan diagram yang berwarna merah gitu ya. Nah, tujuan surveillance ini berarti untuk apa? Memonitor jumlah kasus baru dan tingkat keparahan atau case fatality rate dari penyakit infeksi saluran pernafasan akut pada balita gitu. Jadi biasakan sebut ulang judulnya dulu ya. Kamu bisa gunakan istilah yang berbeda nggak apa-apa, tapi yang penting adalah sama maknanya ya. Nah, ini kalau tujuan surveillance berdasarkan yang ketiga, monitor progres, memonitoring progres proses eradikasi polio. Tapi eradikasi polionya dipantau dari jumlah kasus poliomyelitisnya. Ya. Nah, di sini kamu bisa melihat bahwa terjadi penurunan. Nah, ini tuh apa ya NID ya? Saya agak lupa deh. Kalau nggak salah nasional imunisasi Bu, hari Iya, imunisasi jadi nasional. di tahun-tahun ketika dilakukan imunisasi nasional di negara tersebut, setelah itu terjadi penurunan yang signifikan ya pada kasus kejadian polio. Jadi artinya apa? Proses imunisasi atau program imunisasi polio itu berhasil menurunkan angka kesakitan akibat polio ya, sehingga di tahun 96 ini berhasil mengeradikasi polio yang berasal dari program imunisasi yang dilakukan tahun-tahun sebelumnya gitu. Sebelum dilakukan imunisasi sempat terjadi fluktuasi ya, sempat terjadi fluktuasi kasus, naik, meningkat, ntar turun, kan naik lagi gitu. Tapi setelah dilakukan program imunisasi itu terlihat secara signifikan menurun, secara bertahap gitu ya. Nah, ini untuk memonitor insiden malaria berdasarkan kasus konfirmasi agennya adalah Plasmodium falciparum ya, agennya malaria. Plasmodium falciparum. Kalau kita tahu agen malaria itu ada berapa macam? Ada yang masih ingat? Selain Plasmodium falciparum ada apa lagi? Plasmodium vivax, ada satu lagi Plasmodium malariae. Nah, yang mau dimonitoring itu Plasmodium falciparum. Ternyata karena si Plasmodium falciparum ini merupakan agen yang mendominasi infeksi malaria ya, yang menyebabkan penyakit malaria dari tahun ke tahun yang jumlahnya meningkat. Jadi kok spesies falciparum ini semakin tahun semakin banyak. Nah, ketika diketahui bahwa makin banyak jumlah Plasmodium falciparum menjadi penyebab dari kejadian malaria, maka dapat dicari cara penanggulangannya dengan cara apa? Oh, obat apa yang paling ampuh untuk membunuh Plasmodium falciparum? Ternyata teman-teman, setiap jenis Plasmodium itu hanya sensitif terhadap obat-obatan tertentu. Jadi kalau kita nggak tahu agennya apa, salah obat ya dia nggak akan sembuh. Gitu ya. Jadi ini berguna buat apa? Rekomendasi obat-obatan yang spesifik dapat membunuh atau mengobati infeksi malaria akibat Plasmodium falciparum. Sama juga dengan filariasis. Filariasis itu agennya banyak ya. Gitu, sama. Ya, jadi pentingnya surveillance tuh sangat beragam gitu ya, tergantung dengan tujuannya. Nah, kalau ini mengukur incidence rate untuk memprediksi future trends, tahun-tahun berikutnya akan seperti apa trendsnya, dan
merencanakan fasilitas kesehatan. Kenapa sekarang ada VCT, Voluntary Test and Consulting of HIV/AIDS di setiap puskesmas? Karena kasusnya meningkat. Ya, memfasilitasi mereka yang mau tes supaya lebih cepat dan gampang menemukan vaskes yang bisa melakukan tes HIV secara cepat, ya dibikinlah VCT gitu. Nah, ini karena naik, jadi naikkan kasus itu nggak selalu bermakna negatif, teman-teman. Ya, kita bisa melihat opportunity apa atau kesempatan apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi hal tersebut. Dan itu justru dapat menjadi peluang buat kita untuk menunjukkan keterampilan kita sebagai ahli kesehatan masyarakat. Gitu. Ya, kemudian ini memonitor TB program kaitannya dengan apa? Kelengkapan pengobatan. Nah, kayak gini. Kamu lihat. Tiap tahun kasusnya naik. Secara kalau kita cuma lihat kasus doang, jelek apa bagus sih? Jelek ya, karena kasusnya naik terus. Tapi sudut pandangnya nggak cuma dari situ. Tapi dari mana? Dari tingkat keberhasilan pengobatan sama berapa persen dari mereka yang diobati itu berhasil menyelesaikan pengobatan. Disitulah tingkat keberhasilan TB. Justru semakin banyak kita mampu mendeteksi kasus TB, itu tingkat keberhasilan diagnosis kita pada masyarakat itu bagus. Gitu. Kemudian indikator lainnya apa? Udah didiagnosis, banyak dapat kasus TB, berapa persen yang berhasil kita obati? Berapa persen yang berhasil menyelesaikan pengobatan? Itu yang menjadi indikator keberhasilan. Gitu. Ya, jadi kadang-kadang para ahli kesehatan yang bertugas yang tidak mempunyai bekal keilmuan surveillance yang cukup memadai, bawaannya udah panik kalau nemu kasus banyak. Gitu loh, ya. Bawaannya sudah panik kalau nemu kasus banyak sehingga pikirnya pendek gitu. Hapus saja nih datanya, saya takut diomelin gitu kan. Ya, padahal nggak gitu seharusnya ya. Padahal nggak gitu seharusnya. Oke, kemudian ini tentang etika. Kamu bisa baca sendiri ya. Dan ini adalah contoh sistem surveillance. Dilakukan secara berkesinambungan. Gitu. Nah, yang perlu kamu ketahui, ini adalah piramida pelaporan dari awal infeksi. Gini teman-teman, logikanya. Kalau yang gampang kayak COVID ya, 270 juta jiwa penduduk Indonesia, kalau data dari Kementerian Kesehatan, yang terinfeksi COVID itu cuman 600.000 ya, 6 juta, ya 6 juta, kalau nggak salah, 6 juta doang yang terinfeksi COVID. Menurut data hasil tes PCR dan antigen. Pertanyaan saya, apa benar segitu yang sakit? Seberapa banyak orang yang terpapar, kalau istilah epideminya itu terpajan virus COVID dari temannya, dari keluarganya gitu ya. Kemudian dia bergejala, tapi dia takut periksa. Berapa banyak? Kira-kira lebih banyak yang berani periksa apa yang takut periksa? Kita ngomong COVID nih. Jadi kamu lihat angka 6 juta itu bener nggak? Saya tanya. Mewakili kondisi penduduk Indonesia nggak? Bahkan hasil serosurveinya FKM UI ya. Jadi serosurvei itu pemeriksaan sampel darah. Itu 95% penduduk DKI, karena waktu itu dilakukan hanya di DKI, itu sudah ada antibodi COVID sebelum divaksin. Artinya apa? Ya udah terpapar. Gitu. Jadi yang dilaporkan oleh Kemkes ini hanya berasal dari yang tes PCR. Apalagi dulu PCR mahal banget. Ada yang ngalamin bayar PCR 2 juta, 3 juta ada. Ada. Ya, jangankan buat tes gitu ya. Kalau kayak penduduk di Afrika aja, mereka tuh ya akan abai dengan COVID. Kenapa? Karena untuk makan aja susah. Jadi udah nggak mikirin penyakit gitu. Mendingan uangnya dipakai buat makan daripada buat beli obat gitu. Nah, jadi gambarannya gini. Masalah kesehatan di seluruh dunia. Ini seluruh dunia sih. Ya.
pada masyarakat yang terekspos. Terekspos ini terpajan suatu infeksi, suatu agent penyebab penyakit, itu banyak. Dari yang terekspos itu nggak semuanya sakit. Ada yang tahan kan, ada yang tetap sehat, gitu. Karena dia pakai masker, karena dia jaga jarak, dan lain-lain. Padahal dia terekspos gitu. Kemudian dari yang terinfeksi ini nggak semuanya loh munculin gejala. Ada yang bisa-bisa aja, ada yang ngerasa cuma sakit tenggorokan biasa, so dia ya nggak merasa sakit gitu. Ada yang sampai sesak nafas, sampai meninggal, saturasinya turun drop misalnya. Nah, yang bergejala ini jumlahnya lebih sedikit daripada yang terinfeksi. Kemudian dari yang bergejala ini ada yang mulai gejala ringan sampai gejala parah. Kira-kira yang akan seek medical attention, yang akan cari obat, akan datang berobat, baik telemedicine maupun langsung, itu lebih banyak atau lebih sedikit dari yang bergejala. Akan lebih sedikit kan dari yang bergejala. Jadi yang gejala-gejala ringan udahlah saya beli online aja lah, atau beli obat di apotek aja lah, atau minum obat flu di warung aja deh, gitu kan. Itu seek medical enggak masuk dalam seek medical attention gitu. Nah, dari yang seek medical attention ini ke dokter. Ketika dokter melihat, oh, kayaknya COVID deh. Antigen ya. Ada yang mau, ada yang menolak, benar kan? Enggak, saya nggak mau, saya pulang aja gitu kan. Ya nggak jadi dia antigen. Entah pertimbangannya takut atau pertimbangannya karena harus bayar misalnya ya, kalau dia datangnya ke klinik swasta. Nah, maka dari yang datang ke fasilitas kesehatan untuk berobat, yang akan mau dites secara laboratorium itu akan lebih sedikit jumlahnya. Nah, hasil uji laboratorium pun akan ada errornya, teman-teman. Ada yang hasilnya false, ada yang hasilnya nggak kebaca, gitu ya. Yang kadang oleh orang labnya itu yang false atau nggak kebaca itu dibilangnya, kalau dia mau cari aman dibilang yang positif, kalau dia misalnya mengurangi tanggungan dibilangnya negatif, gitu. Padahal misalnya karena salah ngambil sampelnya nih, yang nge-swab nggak kena misalnya ya, atau alatnya udah expired misalnya, itu kan banyak kemungkinan terjadi false kan. Nah, post spesimen tuh maksudnya itu, hasil uji laboratoriumnya nggak 100% akurat gitu. Nah, dari hasil post spesimen ini, apakah semuanya benar dilaporin? Gitu loh. Paham nggak maksud saya? Jadi, data-data yang dilaporkan ini sebenarnya hanya ujungnya piramida ini dari masyarakat yang benar-benar terekspos. Sehingga ketika kita melakukan upaya pencegahan dan pengendalian harusnya all out. Patokannya nggak boleh data dari laporan. Jadi, kamu pernah dengar istilah fenomena gunung es? Pernah? Tahu nggak istilah fenomena gunung es? Jadi yang Oh, iya. kelihatan tuh ujungnya doang. Kalau di meme-meme yang tersebar di internet tuh, ya orang lihat kita berhasil ujungnya doang gitu kan. Padahal di balik itu ada usaha kita berdarah-darah, bergadang, segala macam gitu kan. Telat makan, sakit-sakitan, nah segala macam gitu kan. Nah itu yang orang nggak lihat gitu. Sama dengan laporan masalah kesehatan selama ini. Ujungnya doang yang dilaporkan. Gitu. Proses-proses ininya tuh udah hilang. Nggak ada datanya. Gitu. Ya teman-teman. Nah ini ada dasar hukum surveillance. Boleh ditelusuri sendiri ya. Tentang kesehatan, tentang wabah penyakit menular, tentang ibadah haji, tentang pedoman penyelenggaraan, ya, sampai untuk sistem surveillance epidemiologi penyakit menular dan penyakit tidak menular secara terpadu. Tuh. Nah, ini konsep ya. Saya nggak tahu benar dijalankan apa enggak. Makanya besok yang orang main Kemkes, yang orang WHO akan cerita ke kamu, benar nggak tuh sistem surveillance-nya dijalankan dengan baik gitu ya. Tuh. Nah, 1,5 jam loh saya jelasin materi yang minggu lalu. Ada yang mau tanya dulu nggak? Nggak apa-apa deh, yang penting kalian ngerti. Lebih ngerti saya jelasin atau lebih ngerti pas baca? Ngerti ya? Ada yang mau ditanya nggak? Jadi itu saya merasa punya beban moral gitu, karena kalau mahasiswanya nggak ngerti kan berarti salah dosennya. Kecuali dosennya udah optimal ngejelasin, kamu masih ngerti. Ada yang mau ditanya?
Sesi keempat tuh yang mana ya? Taruh. Ada yang mau ditanya nggak? Kita masih punya waktu sekitar setengah jam lagi. Bentar ya, saya minum dulu. Bu, saya mau nanya dong, Bu. Iya, Aknan silakan. Tadi kan kata Ibu kan kalau informasi data yang dari pemerintah kan kurang akurat gitu ya, Bu ya. Terus masyarakat di Indonesia berkiblat ke informasi datanya kemana, Bu? Kalau selain pemerintah? Jadi ada lembaga-lembaga yang secara rutin juga melakukan pendataan. Jadi teman-teman kita tuh punya banyak data yang hasilnya beda-beda. Jadi kalau kayak Kemkes punya riset gitu ya. Terus ada juga WHO Indonesia punya riset. Terus ada juga kayak BPS punya riset gitu. Jadi bukan berarti kita menyalah-nyalahkan yang mana yang benar, yang mana yang salah gitu ya. Semua sistem pendataan itu pasti punya kelebihan dan kekurangan, ya. Dan satu hal yang perlu kita akui, semua sistem pencatatan dan pelaporan di Indonesia ini belum akurat secara kualitas gitu. Jadi nilai akurasinya belum tinggi gitu ya. Saya nggak ngomong rendah. Dan tidak sinkron. Tidak sinkron. Saya nanya kamu, yang gampang aja. Kamu berapa kali didatengin RT RW sama kelurahan buat ngedata? Data penduduk. Ada berapa anggota rumah? NIK. Berapa kali suruh kumpulin fotokopi KTP sama kartu keluarga? Ada yang aware nggak di rumahnya? Itu hampir sekian bulan sekali kita suruh ngumpulin data. Coba, buat apaan? Benar nggak? Apalagi kamu datang ke ini, kamu ngajuin administrasi ke kelurahan nih. Terus kita nggak nanya, kita nggak follow up secara rutin gitu ya. Kita datang lagi, tau-taunya data kita hilang, suruh ngumpulin lagi, bener nggak? Ya, itu adalah cerminan masih terbelakangnya sistem pencatatan dan pelaporan di Indonesia. Ya, yang dihandle oleh pemerintah karena apa ya? Banyakan dikorupsi kali ya. Jadi pengadaannya besar gitu kan. Tapi ternyata ya memang harus diakui gitu. Jadi anggarannya besar, uang yang keluar besar, tapi ya paling cuma bertahan beberapa waktu dan tidak sustain. Apalagi kalau yang megang udah orang yang beda. Jadi nggak diturunkan gitu ke orang lain yang megang apa namanya data tersebut gitu. Ya padahal itu kan berkaitan dengan kepentingan orang banyak. Makanya Menteri Kesehatan yang sekarang, Pak Budi Gunadi itu, walaupun dia bukan orang kesehatan, dia kan dari bisnis ya, manajemen. Manajerialnya bagus gitu. Jadi orang Kesmas tuh memang kita dapat ilmu manajerial, kadang tapi yang benar-benar gitu, yang ngerti-ngerti, yang enggak gitu. Apalagi nakes yang lain, kamu bayangin dokter, ngurusin manajerial yang nggak mungkin lah, ya kan? Dokter itu emang belajarnya setiap blok stase-stase yang megang ya praktek megang pasien gitu kan, ya. Mereka tidak diajarkan manajerial, bidan, perawat, fokus mereka tuh personal. Ya, yang ketika turun di fasilitas kesehatan, tahu-tahu mereka suruh ngurusin administratif, gitu. Atau misalnya kamu datang ke puskes, ada tenaga honorer gitu ya. Saya pernah tuh berobat ke puskes, udah bapak-bapak pakai kacamata gitu kan.
terus bawa kartu nih, kartu BPJS. Itu masukin data kita aja lama banget gitu. Ya, dibegini dulu nih kacamatanya diginiin dulu, keyboard komputernya dilihatin satu-satu. Maksudnya banyak sekali yang perlu dibenahi. Jadi tujuan rencana pembangunan jangka menengah nasional di Indonesia tahun 2024 salah satunya adalah transformasi kesehatan digital gitu. Jadi kita harus mendukung itu ya teman-teman. Tujuannya jadi supaya kualitas data Indonesia tuh makin bagus. Jadi perkembangan teknologi bisa membantu. Cuman itu nggak cuman teknologinya doang, orangnya juga dipinterin ya. Karena yang input data tuh kan kita. Nah, kayak kemarin waktu COVID kan banyak tuh, kamu jadi volunteer nggak? Jadi volunteer nggak? Kan banyak tuh dari Dinkes Tangsel minta volunteer mahasiswa UMJ. Karena emang mereka kurang data, setiap hari itu vaksin ratusan orang gitu ya, setiap puskesnya. Jadi mereka dilatih secara instan buat menguasai e-health-nya COVID, yang datanya sinkron ke Peduli Lindungi, tahu kan? Data vaksin segala macam. Nah itu mau nggak mau harus bisa, harus siap gitu. Dari sekian ahli kesehatan, profesi kesehatan yang paling banyak dibekali ilmu administrasi pendataan kesehatan tuh kita orang Kesmas. Dan itu yang menjadi satu nilai plus gitu maksud saya. Jadi kamu nanti bekerja di mana pun meskipun ada yang K3 gitu, penting loh pencatatan dan pelaporan itu gitu ya. Penting loh untuk mengukur tingkat keberhasilan, mengukur kualitas pekerja dan lain-lainnya itu penting. Jadi itu yang mau saya tanamkan ke teman-teman ya. Di masa depan berarti kualitas data kita tergantung pada para ahli kesehatan yang sekarang lagi pada sekolah. Benar nggak? Benar kan? Iya, jelas. Nah, senior-senior kamu tuh ada yang ikut survei, saya berpesan gitu. Mereka jadi enumerator, pengumpul data SDKI, Survei Demografi Kesehatan Indonesia. Saya pesan, tolong saya titip pesan ke teman-teman kamu, saya bilang, jadi enumerator yang baik. Catat sesuai dengan apa yang seharusnya. Ambil sampel sesuai dengan apa yang ditentukan. Jangan ngasal ngambil sampel, saya bilang. Karena apa? Kualitas data Indonesia bergantung pada kamu, saya bilang gitu. Siap, Miss, kata dia. Ya, saya bilang gitu ya. Karena saya lihat dia update status gitu, saya kasih itu aja, pesan. Ya, masing-masing punya tugas gitu. Jadi jangan menunggu orang lain yang merubah, tapi kalau selama kita punya kesempatan untuk berkontribusi sekecil apapun, marilah gitu ya saya bilang. Itu ya teman-teman. Jadi bukan berarti kita nggak begini, bukan berarti nggak ada data yang bisa dipercaya, bukan. Kalau nanti kamu udah belajar mendalam tentang data, kamu mau bandingin datanya Riskesdas, angka prevalensi hipertensi sekian persen. Tapi saya lihat data dari WHO kok lain ya, gitu. Bedanya sekian persen ya. Ya nggak apa-apa. Ya, kalau misalnya para ahli-ahli statistik itu udah bisa menilai kualitas data. Bahkan kalau kita mau ujian nih, skripsi atau disertasi, nggak disertasi sih, tesis misalnya ya, mau ngambil data tuh data dari data-data besar yang dilakukan pemerintah gitu. Kadang-kadang dosen pembimbingnya nggak ngasih, jangan, datanya jelek, pasti langsung bilang gitu. Ya, nanti kan kamu ngumpulin data sendiri misalnya ya, jadi beda-beda sih. Ya, beda-beda. Gitu teman-teman, ya. Kalau datanya yang ada cuma itu, ya mau gimana? Program kesehatan nggak bisa jalan kalau nggak berbasis data, benar kan? Misalnya, prioritas program malaria tuh di Papua. Karena banyak malaria di Papua. Dapatnya dari mana? Laporan Dinas Kesehatan Papuanya. Kita mau nggak mau harus percaya, benar nggak? Walaupun misalnya ternyata para tenaga kesehatan di sana kurang kompeten, ya nggak bisa disalahin juga. Gitu. Mau nggak mau tetap percaya data itu dan tetap bikin program prioritas di sana supaya angka kesakitan malarianya turun gitu. Dan itu bisa dibantu dengan pembuktian riset mandiri. Misalnya kita nih ahli Kesmas. Jadi saya pernah datang di konferensi yang orang Papua. Ini saya gini, pengalaman saya belajar ya teman-teman. Cerita-cerita pengalaman dosen itu lebih melekat di kita
sampai kita lulus dibandingin materi yang dijelasin gitu. Jadi maksudnya itu jadi pembelajaran ya buat teman-teman ya. Kenapa sih malaria tuh tinggi di Papua? Jadi dia melakukan penelitian, dia orang Papua, orang Kesmas Papua, dia melakukan penelitian di Papua. Kamu tahu nggak, penanggulangan malaria di Papua tuh dengan cara apa programnya? Salah satunya pembagian kelambu. Kamu tahu kelambu? Tahu kan kelambu yang buat apa sih kelambu? Buat Ada biar yang nggak ada nyamuk masih ya, pakai Bu. kelambu. Nah, biar nggak ada nyamuk. Dipasang di mana? Di kamar, Bu. Di kamar. Di kamar. Tempat tidur, Bu. Iya, tempat tidur. Kasur, Bu. Kasur Ranjang ya. ya, ranjang gitu kan, ini masih pakai ranjang tutup. Itu kan dari zaman dulu orang tua kita ya, kakek nenek kita begitu ya, ranjangnya ya. Nah, jadi dia melakukan wawancara kepada masyarakat Papua. Di kota atau di desa mana saya agak lupa, ditanya, orang puskesmas pernah datang? Pernah, Bu, gitu. Mereka kasih apa? Mereka kasih jaring, dia bilang gitu kan. Mereka kasih jaring gitu. Diterima nggak? Saya terima. Oh, bagus, berarti programnya sampai ke masyarakat gitu kan. Terus sekarang masih ada kelambunya? Masih ada. Ibu pakai? Iya, saya pakai. Saya boleh lihat. Boleh lihat gitu kan. Ketika dilihat, diantarlah dia ke tempat si warga itu masang kelambu. Ketika diantar, prediksi kamu diantar ke kamar kan? Ya, lihat dia pasang kelambu bener nggak? Tapi ternyata pas diantar kemana? Ke kandang babi, teman-teman. Jadi ternyata kelambunya dipasang di kandang babi. Ini buat nutupin kandang babi saya supaya babi saya nggak dilaletin katanya. Jadi kan orang Papua banyak beternak babi ya. Bahkan di sana adatnya tuh kalau nikah gitu ya, mahar termahalnya itu ngasih ternak babi gitu, berapa ekor babi gitu kan sebagai mahar kalau orang Papua gitu. Kamu bayang gimana mau turun orang yang sakit malaria gitu kan. Penularan malaria gimana? Oke, ngasih. Kalau misalnya indikator keberhasilan program pencegahan malaria Kementerian Kesehatan itu hanya dengan distribusi kelambu ke masyarakat, berhasil nggak? Oke, distribusinya berhasil. Tapi ketika dilihat langsung ke masyarakat itu lampunya nggak dipakai buat itu. Mereka lebih sayang babinya daripada takut tertular malaria. So, itu potret masyarakat kita. Ya, itu potret masyarakat kita. Masih menyedihkan, teman-teman. Jadi terlalu naif misalnya kalau orang-orang di pemerintahan pusat mengklaim kami berhasil gitu ya, menurunkan angka kesakitan dengan pembagian kelambu misalnya. Ini kalau nggak ada ahli-ahli Kesmas yang melakukan penelitian secara mandiri gitu, ya nggak bakal ketahuan tuh. Jadi ternyata mereka nggak ngerti tuh kelambu buat apaan, coba kamu bayangin. Ya, buat nutupin kandang babi. Gitu ya. Oke. Duh, saya belum ngasih materi lagi. Ini materinya rada berat nih. Materinya berbahasa Inggris dan panjang sekali. Sesi kita lanjutin minggu depan aja deh. Ini masih ada 20 menit lagi. Teman-teman kalau ada yang mau ngobrol, silakan tanya-tanya. Karena saya kalau ngasih materi nanggung 20 menit, sebentar itu 20 menit. Kenapa surveillance 3 SKS ya? Karena materinya berat. Tuh. Jadi pengalaman kakak kelas kamu yang non-EPIT, kalau EPIT tuh nanti di semester 5, 6, 7 itu belajar data mulu. Jadi udah inilah, udah sampai puyeng gitu ya. Tapi kalau yang non-EPIT itu mulai terbuka tentang urgensi data yang valid dan akurat itu di mata kuliah surveillance gitu ya. Tapi nggak semua sih, ya tergantung. Ada mau tanya lagi? Jadi yang penting paham ya konsep surveillance tuh. Pencatatan, analisis, interpretasi, itu yang harus dikuasain sama ahli Kesmas. Ya, saat lihat grafik-grafik tuh mesti bisa bacanya. Ada mau tanya lagi nggak? Kalau nggak ada, saya kasih soal.
buat kuis. Kan saya janji mau kuis kan? Ya. Nah, undang-undang bentar. Pedoman penyelenggaraan surveillance mana ya? Ada yang udah pernah cari? Pedoman. Coba sekarang saya minta kamu nyari di Google deh. Tentang dasar hukum surveillance yang ada di slide. Terus kita diskusi. Coba dicari di Google. Kalau nggak ada yang mau tanya ya. Kamu udah tahu kan kalau Papua dipecah lagi jadi 5 provinsi ya? Kan tadinya hanya Papua dan Papua Barat ya. Sekarang jadi ada 5 provinsi itu ada pemekaran wilayah, gubernurnya beda-beda. Supaya harapannya semakin cepat pemerataan pembangunannya gitu di Papua. Ya Papua cuma 2, gubernurnya korupsi lagi ya. Kamu nonton berita nggak? Ya suka judi, main perempuan. Ih, pusing Masya Allah. Ibu, Ya saya mau tukang nanya. lebih. Ya silakan Aisyah. Ya, Ibu masuk saya off cam karena jaringannya nggak ini. Hmm. Ini Bu, saya nanya kan, memang kan saat ini tuh Kemenkes lagi ngedukung transfer health digital ya. Tapi tuh maksudnya sesuai nggak sih Bu dengan kondisi kita saat ini gitu? Mungkin iya kita mengikuti perkembangan zaman yang memang digitalisasi gitu. Tapi upaya lain dari si pemerintah ini terkait kan kita tuh masih ada 10 provinsi yang 3T gitu ya Bu. Maksudnya terluar terisolasi gitu. Kayak mungkin programnya beda lagi nggak gitu Bu kalau untuk daerah-daerah yang 3T gitu. Kalau terkait transform health digital ini. Nah, ini sebenarnya jadi satu tantangan ya Aisyah. Kalau misalnya nanya sudah tepat atau belum, ya mau nggak mau memang harus dimulai. Kalau enggak kita bakal ketinggalan dari negara lain. Gitu. Nah, karena kondisi geografis Indonesia yang unik ya, banyak wilayah-wilayah yang terluar, terpencil, tertinggal gitu kan. Nah, memang tidak bisa disamakan. Sehingga program transformasi digital ini, digital health transformation ya, jadi kesehatan digital yang difokuskan itu yang menjadi target utama adalah Pulau Jawa dulu. Gitu. Ya, yang menjadi target utama Pulau Jawa dulu karena memang Pulau Jawa yang merupakan pulau dengan penduduk terpadat gitu ya. Walaupun di sisi itu juga menjadi satu kekurangan sehingga orang-orang yang di non Pulau Jawa merasa terabaikan gitu ya. Jadi seolah Indonesia kok kayaknya Pulau Jawa doang gitu. Padahal sebenarnya itu Pulau Jawa adalah pulau dengan penduduk yang terbanyak yang kemudian nanti akan berangsur secara bertahap untuk peningkatan transformasi digital. Jadi ibu kota di setiap provinsi itu dilakukan bahkan sampai ke Papua gitu ya. Minimal kota-kota besarnya dulu Jayapura, Manokwari, kemudian apa lagi tuh? Ya, kota-kota besarnya dulu gitu. Nah, yang kurang adalah harusnya saya nggak tahu nih gimana progresnya karena saya paling ikutin perkembangan dari webinar-webinar aja ya. Misalnya ada utusan orang Kemkes yang menyampaikan materi jadi kita tahu perkembangannya. Nah, harusnya Kemkes itu bekerja sama dengan Kementerian Informasi, Kemkominfo ya, Komunikasi dan Informasi terkait dengan keamanan data. Jadi semua data digitalisasi, tapi kita nggak punya jaminan terkait dengan keamanan data dan standarisasi yang jelas. Nih kalau udah ngomongin kualitas, artinya standarnya harus ada dulu. Sehingga data yang berasal dari setiap dinas kesehatan, setiap rumah sakit, itu sama kualitasnya karena petugasnya dilatih, gitu kan? Sehingga punya keterampilan yang sama, paling nggak kalau nggak sama punya standar keterampilan minimal yang sama gitu. Kemudian sistemnya maintenance, artinya nggak yang tiba-tiba down, nggak yang dia punya kontrak sama perusahaan pihak ketiga cuma sampai tahun keberapa kemudian habis itu stop kan nggak boleh kayak gitu kan. Nah, hal-hal tersebut yang harus menjadi pertimbangan seharusnya gitu ya. Dan yang mesti mengawal sebenarnya masyarakat, apalagi kaitannya kemarin kita sangat hot dengan
isu keamanan data. Bener nggak sih? Karena sekarang semuanya kan kayak pakai aplikasi nih. Peduli Lindungi aja minta verifikasi banyak data kita kan, NIK segala macem gitu kan. Kamu inget yang waktu itu data vaksinnya presiden sampai muncul di media sosial, sertifikat vaksinnya presiden itu kan artinya apa? Artinya ya pemerintah kita belum bisa menjamin keamanan data gitu. Jadi balik ke pertanyaannya Aisyah, sudah tepat belum? Tepat sudah, tapi memang tidak bisa disamaratakan sehingga kita butuh waktu untuk mencapai keberhasilan tersebut gitu Aisyah. Ya. Jadi ini nanti estafetnya di akhir 2024 nggak tahu ya Menkesnya siapa, tapi harus tetap dilanjutin. Gitu. Udah ketemu peraturan tentang surveillance? Coba yang sudah ketemu boleh di-share screen. Saya sudah allow. Siapa yang mau share screen silakan. Ini tadi yang belum di-absen hadir nggak? Si Raihan hadir nggak? Hadir ya? Raihan sudah balik dari berobat? Hadir, Ibu. Sakit apa, Raihan? Kenapa Ibu? Sakit apa kamu? Sakit demam Bu dari hari Jumat sama ya gitu deh, lemas-lemas gitu Bu. Demam ya? Tapi ada flu-nya nggak? Batuk? Enggak ada. flu. Sama Enggak ya? radang doang sih Bu. Radang. Iya berarti flu. Kita flu. Saya nggak tahu nih virus atau bakteri apa ya. Jadi memang sudah di warning oleh WHO bahwa kalau ada climate change, perubahan iklim, ya, kemudian global warming, kemudian perkembangan virus yang mudah bermutasi, itu akan muncul penyakit-penyakit baru di masa yang akan datang. Jadi siap-siap. Jadi kayak sekarang kok susah sembuhnya gitu. Penyakit cuman kayak flu. Kita dulu zaman sekolah kayaknya batuk pilek seminggu hilang gitu ya. Ini sekarang saya nggak tahu, saya udah minum 2 macam antibiotik nggak sembuh total. Udah 2 minggu. Padahal saya jarang keluar rumah juga. Lihat dari mobilitas. Udah ketemu belum ininya, undang-undangnya? Dah, boleh. Najila udah manggut. Boleh di-share sih Najila. Kamu ketemu apa? Udah bisa share screen? Saya udah izinin sih share screen-nya. Udah bisa. Iya, saya tunggu. Saya baru ketemu 3, Bu. Nggak Salah apa-apa. satunya aja. Iya, 1 aja dulu di-share. Si loading ya Najila. Nah, penyelenggaraan ibadah haji. Ini ada yang terbaru nggak ya? Coba. Ini khusus untuk haji ya. Ada surveillance khusus untuk haji. Nah, yang haji ini agak sulit. Kenapa? Karena kita kan sebagai tamu ya di Arab Saudi ya. Dan kemudian Arab Saudi pun punya aturan tersendiri gitu terkait dengan masalah kesehatan pesertanya setelah haji. Makanya kenapa waktu COVID kemarin tuh banyak negara-negara yang di blacklist ya, belum boleh haji atau umroh dulu. Sampai Indonesia juga sempat. Coba ke bawah. Nah, salah satu misalnya sistem surveillance yang haji apa? Kewajiban untuk vaksinasi meningitis, ya. Lalu pemeriksaan penyakit komorbid seperti hipertensi, kolesterol, gula darah, itu semuanya harus lengkap. Diperiksa beberapa kali sampai menjelang keberangkatan. Gitu.
Gunanya untuk apa sih? Gunanya untuk mencegah mana ya? Bentar, ini kan administratif. Terus mana ya? Ada nggak ya vaksin meningitis? Coba dicek. Di find aja. Heeh. Meningitis misalnya. Ada nggak di sini bunyi nggak? Meninggal. Terus di next, coba di next. Coba imunisasi atau apa? Nggak ada ya? Vaksin? Berarti ketentuan ininya nggak di sini berarti. Ketentuan detailnya nggak di sini. Ya. Nah, satu bagian sistem supply itu di situ. Nah, kamu bayangin, kita sudah vaksin meningitis itu tingkat keberhasilannya tinggi. Jadi sangat jarang jamaah haji yang pulang dari haji kemudian terinfeksi meningitis. Sangat jarang karena sudah divaksin. Tapi kalau yang tahu-tahu sakit, tahu-tahu ngedrop, tahu-tahu meninggal banyak ya. Banyak. Terlepas dari yang memang sudah ajalnya gitu. Kita tetap yakin bahwa itu ketentuan Allah gitu. Memang sudah ditakdirkan, coba di stop dulu. Sudah ditakdirkan memang si jamaah akan menghabiskan waktu terakhir di tanah suci gitu kan. Itu jadi satu husnul khotimah justru ya bagi umat muslimnya. Tapi di lain sisi, dari sisi kesehatan artinya itu banyak eksepsional yang tidak bisa terdeteksi oleh sistem surveillance kesehatan para jamaah haji gitu. Yang misalnya entah dari sisi jamaahnya yang bandel, misalnya saya udah nunggu berpuluh-puluh tahun cuma karena saya sakit, misalnya kan, saya masa nggak boleh berangkat gitu. Akhirnya memaksakan diri berangkat, baru sampai dari bandara meninggal dunia. Misal baru sehari 2 hari meninggal dunia. Banyak kan jamaah haji seperti justru itu menjadi satu kebanggaan ya. Tapi kalau dari sisi kesehatannya jadi evaluasi gitu. Artinya kan sulit. Jamaah yang di sana pun nggak bisa dipulangin ke sini kan jenazahnya kan. Mau nggak mau harus dikubur di sana. Dan tidak semua keluarga jamaah yang menerima itu gitu. Ya, jadi itulah concern yang harus disampaikan kepada jamaah dan juga keluarganya. In case terjadi sesuatu yang dapat menyebabkan kematian dan terjadi di tanah suci, artinya ada sebuah hitam di atas putih di sana bahwa keluarga jamaah harus bersedia untuk menerima bahwa jenazah tidak bisa dipulangkan ke tanah air, gitu ya. Hal-hal seperti itu yang menjadi satu bagian tanggung jawab negara. Maka kenapa mesti diatur secara khusus, begitu. Terus ada lagi nggak? Ini anak saya udah pulang haji, akan error nih. Kayaknya saya tutup aja ya. Nah, anak saya. Adek, tar dulu deh. Oh iya, colokin itu yang tadi. Iya, tentu. Bener dikit lagi selesai. Oke, kalau tidak ada pertanyaan mungkin kita tutup ya. Kita tutup. Kalau saya sampai saya bikin soal kuis tertulis, kalau enggak entar secara lisan aja. Insya Allah minggu depan materinya saya agak kebut dikit deh. Kalau kamu merasa Bu terlalu bertele-tele bilang aja. Oke ya. Oke, kita sudahi dengan hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Absennya sudah semua ya. Oke, jaga kesehatan. Ini cuacanya tidak bersahabat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu. Ya, saya tutup ya.